wala qulatu wala syafa' wal kafiruna humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Susi Dalwiji Tuban. Dalwiji Tuban. Cucunya mana nih? Cucunya. Alhamdulillah. Bubuk Pak Ustadz. Masih bubuk. Nah, cucunya ada cucunya. Oh, masih bobo. Iya. 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 Terima kasih Pak Ustadz. Cucu pertama. Cucu pertama Iya. itu ya. Iya pertama Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Mas udah punya cucu ya. Nah, alhamdulillah. Umur 25 tahun. Ya, surat 2 254. Iya. Sehat-sehat selalu Pak Ustadz ya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Shadaqallahul adzim. Ini perintah ya, perintah Allah ini. Allah katakan, hai orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu. Allah itu nggak minta semuanya, sebagian. Bisa sebagian separuh, kalau dia berani separuh. Tapi kalau dia nggak berani, jadi orang kaya betul, nggak mau berani jadi kaya hati, kaya jiwa, kaya pengetahuan Quran, kaya harta, ya udah 20% aja. 20% aja udah bagus. Masih nggak mau juga, ya udah 10% aja. Masih nggak mau juga, 2,5% aja. Tapi kalau saya menyarankan paling kurang 20. Kenapa kan dibagi orang tua, saudara, kerabat. Dan juga ayatnya juga ada kok 1/5. Dan juga ternyata juga ya nggak ngurangin juga. Nggak ngurangin juga. Nah di ujungnya itu kalau kamu kafir, kafir itu bukan saja non-Islam. Mengingkari ini, Allah katakan kamu jadi orang yang zolim, gelap. Jadi kamu infakkanlah sebelum kamu mati. Jadi sebelum tidak ada jual beli lagi, sebelum tidak ada persahabatan lagi, sebelum nggak bisa nolong orang lagi, nah udah infakkan dulu. Jangan udah mati baru diinfakkan anaknya, nggak bisa kata Allah. Masih hidup itu. Kalau udah mati baru diinfakkan anaknya, milik anak itu terserah anak. Dia infakkan juga atas nama dia, kita dapat pahala juga, cuman pahalanya kena melalui anak solehnya. Tapi langsung nggak bisa dia. Yang langsung itu kita masih hidup langsung supaya kita tidak zalim, tidak gelap hidup, tidak gelap di akhirat nanti juga. Nah, supaya juga kamu kenal Allah. Soalnya orang kalau nggak infak itu nggak akan kenal Allah. Satu nggak kenal Allah, bisa juga nggak percaya Allah. Syaratnya mau kenal Allah itu ya ini nih, infak itu. Apa hubungannya dengan kenal Allah? Lihat aja coba kalau habis infak, Allah langsung kenalin dirinya. Begitu habis infak, Allah langsung kenalin dirinya. Ayat Kursi coba, ayat 255-nya. Budiyah Maulidah. Terima kasih Pak Ustadz Najam dan Pak Ustadz Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi
langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Shadaqallahul azim. Sudah Pak Ustadz. Nah, jadi ini kan Allah mengenalkan dirinya. Dialah Allah, tidak Tuhan, melainkan Dia yang berhak disembah. Dia juga tidak tidur, tidak ngantuk. Dia memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Gak ada orang bisa dapat syafaatnya, pertolongannya, kecuali izinnya. Kursinya itu di atas. Kursinya Allah di atas. Bukan berarti Allah di atas dia jauh dengan kita, bukan. Langit bumi. Dan dia tidak capek ngurus langit bumi. Kalau kita kan capek. Kerja 8 jam aja orang capek. Tapi Allah enggak. Dia maha tinggi. Dia most high. Dia juga most wise. Tinggi. Bijaksana. Sebelum orang infak tadi, nggak bisa mengenal Allah. Nggak bisa. Kayaknya kadang-kadang orang kalau baca Ayatul Kursi, dia nggak infak, ya nggak lari setannya. Kalau saya tanya, lu mau seri gue, lu aja sekelas sama gue. Ya, katanya, baca 1000 kali itu kursi, nggak mempan juga. Coba dia sedekah dulu. Sedekah dulu. Baru dia baca Ayatul Kursi. Kalau dia nggak sedekah, nggak lari. Karena dia belum kenal Allah. Nah orang kalau sudah kenal Allah, baru ikhlas. Ngaji bukan terpaksa, karena kemauan sendiri. Tahajud bukan terpaksa, karena kemauan sendiri. Akhirnya dia sedekah lagi, bukan disuruh orang, tapi kemauan sendiri. Jadi akhirnya, karena dia kenal Allah. Coba lihat ayat selanjutnya itu. Burhana Bustami. Rohana Bustami Palembang. Tutup Ustaz ya. Ya udah. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Ya itu. Jadi kalau dia udah kenal Allah, jadi sebetulnya kalau orang sudah kenal Allah itu, kalau tahajud, ikhlas karena Allah. Dia ngaji, ikhlas karena Allah. Dia berbuat baik, nolong orang, ikhlas karena Allah aja. Ya, karena dia udah kenal Allah kok. Tapi sebelum semuanya diawali dari tadi infak sedekah, ya nggak kenal ya Allah. Akhirnya nggak kenal Allah, ya akhirnya dia nggak akan ikhlas. Mulainya dari situ. Udah kenal Allah, dia ibadatnya ikhlas. Apa nantinya kalau udah begitu, baru Allah jamin. Apa jaminan Allah? Lihat ayat 257-nya. DCL Amerika Serikat. DCL Amerika. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Wawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pici baru Ustaz. Pici masih kaku tuh baru.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 2 ayat 257. Ya. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Pak Ustadz, are you well? You look cold. Allah katakan ayat ini, kalau orang udah infak tadi, dia Allah tidak sholat, puji dia kerjain, saya semata-mata karena Allah. Allah bilang kalau ada orang begini, baru Allah jamin Allah pelindung orang-orang yang beriman. Bukan saja dilindungi, dikasih cahayanya. Gelapnya diambil. Sebaliknya, kalau dia misalnya tidak kenal Allah, maka Allah pelindungnya bukannya Allah, pelindungnya syaitan. Kalau syaitan yang melindungi dia, ditambah gelapnya, cahayanya diambil. Kalau mati, masuk neraka. Waduh. Ya itu. Luar biasa. Luar biasa. Makanya kalau kita lihat ini, ya tinggal kita pilih yang mana. Bagi Allah sih, terserah aja kata Allah. Iya mau dilindungi Allah, ya itu jalannya. Kalau mau dilindungin setan, ya itu jalannya. Bagi Allah kan nggak juga untung dia. Kalau kita surga semua, dia nggak untung juga. Kalau kita neraka semuanya juga dia nggak rugi juga. Cuman karena dia maha pengasih maha penyayang, dijelasin clear sekali. Udah dijelasin clear beberapa kali. Bukannya dijelasin hanya sekali lewat aja, enggak. Udah dijelasin terusin lagi aja ini, terusin lagi ini, nyambung lagi ke sana. Kenapa? Karena Allah sayang. Coba kalau Allah itu nggak sayang, udah bisa disampaikan sekali, udah, tapi enggak. Terusin, lanjutin lagi. Surat 10, 103 coba. 10, 103, Pak Dewi Kamaludin, Amerika Serikat. Pak Dewi Kamaludin, Lubis. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak. Salam. Assalamualaikum semua Bapak Ibu. Makasih juga Pak Wawan. Surat 10 ayat 103 ya Pak ya. Ya, betul. Sehat terus ya Pak ya. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman. Nah, jadi Allah ada kewajiban menyelamatkan orang beriman. Luar biasa. Ya, tapi itu kalau orang berimannya yang ya tadi itu kriteria tadi.
Kita lihat lagi coba di ayat yang lain. Suratnya 21. Ayatnya 88. 2188. Bu Irma, Belum ada, Pak. belum ada. Coba itu, belum ada Bu Irma. Mulada. Bulanda ya. Ya, Landawati. Belum ada juga. Ada juga. Izin kayaknya. Buarke. Buarke. Ya Pak, Assalamualaikum. Makasih, Alhamdulillah. Maaf Pak, ini surat berapa ya Pak? 2188 ya Pak? 2188. Bentar Pak. Sehat-sehat ya Pak Najam, Pak Mawan, Bapak Ibu semua di sini. Surat 21 ayat 88. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Kasih Pak. Assalamualaikum. Kalau kita lihat ini ayat ini, Allah katakan ke Nabi Yusuf dulu. Oh, bukan Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Bayangin orang dihanyutkan di tengah malam di kapal di laut, di kapal ya, di laut yang dalam, yang ombak yang segede itu. Laut yang begitu luas, jadi lempar, dimakan oleh ikan paus. Berkat dia tasbih, minta sama Allah, tasbih, minta sama Allah. Allah selamatkan dia. Demikianlah Allah katakan kami wajib melindungi orang-orang yang beriman. Nah, yang dilindungi Allah itu orang beriman. Kalau orang Islam kan belum tentu beriman. Karena Islam KTP-nya kan belum. Orang beriman baru ada pelindungan. Nah, cuman itu kan Allah berikan kepada kita, decision maker-nya kan manusia kan, kita kan. Bagi Allah cuma jelasin berkali-kali. Ini loh, ini jelasin lagi. Ya you mau, silakan keselamatan you sendiri. You nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Bagi Allah sih bebas-bebas aja. Baik, kita akan balik ke kajian kita. Surat 45 ayat 37. Oh, ya. Oh, habis ini. Habis, Bang. Oh, habis, bentar. Ya. Itu sekarang 46. 46 ya. Sekarang suratnya surat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqna as-samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Sadaqallahul adzim. Bu Prita Syarif, Singapura. Prita Syarif, Singapura. Belum ada suaranya. Belum ada. Udoria. Ada orangnya, cuma belum ada. Ya. Kalau itu Budoria aja dulu. Baik Ustadz. Ya. Apa kabar Ustadz? Semoga sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak semua juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Surat 46 ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun, orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi Allah katakan Hamim, Allah turunkan Al-Quran ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah kami ciptakan langit dan bumi ini dan isinya ini dengan benar. Dan jangan lupa loh, apa langit dan bumi yang kita lihat ini ada batasnya. Bukan selamanya begini. Jadi yang kita pikir selamanya langit kayak gini. Enggak, kata Allah. Satu saat nanti hancur. Allah udah wanti-wanti. Nah, cuman sayang orang-orang kafir dikasih tahu berpaling dari peringatan itu. Ingatkan nanti hari kiamat loh. Malah tambah lagi kafirnya. Padahal Allah tuh sayang sekali tuh. Ingatin kita supaya hati-hati loh. Ini hari mau kiamat loh, kata Allah. Harinya sih rahasiaku. Cuman pasti kiamat. Nah, makanya Allah katakan di ayat 4-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabl hadza aw asaratim min ilm in kuntum sadiqin wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Sadaqallahul adzim.
Ibu Dinike, ada Ibu Dinike? Ini ke Australia juga. Belum ada, Pak. Belum ada. Ibu Joyce. Belum ada. Belum ada. Dewi Endang. Siapa, Pak? Dwi Endang. Ya. Siapa Ustadz? Baik, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, adakah kamu perhatikan apa-apa yang kamu sembah selain dari Allah? Perlihatkanlah kepadaku, apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi? Atau adakah mereka mempunyai sekutu di dalam menciptakan langit? Satu kitab atau bukti-bukti ilmu jika kamu orang-orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat memperkenankan baginya sampai hari kiamat, sedang sesembahan itu lalai jahil dari seruan mereka. Shadaqallahul azim. Jadi dia nyembah ini, kata Allah, berarti itu apa sih ciptanya itu? Kok kamu nyembah dia sih? Sayang ya, kenapa orang nyembah berhala itu? Kalau Allah katakan dia nyembah ini, mana ada keterangan bahwa itu nyembah ini? Apa yang mereka sembah selain Allah itu diperlihatkan pada apakah yang tadi mereka ciptakan di bumi, atau adakah mereka berserikat dengan Allah penciptaan langit bumi, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu jika kamu orang-orang benar. Siapa saja yang lebih sesat dari orang-orang yang menyembah sembahan selain Allah itu, dia adalah dapat memperkenankan doa sampai hari kiamat. Mereka lalai akan doa-doa mereka itu. Doa mereka pun ciptain apa juga enggak. Sayang ya. Ayat 6-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kusyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Sadaqallahul azim. 6 dan 7. Om Lukman. Lukman Hakim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggal di mana? Di Bekasi, Pak Ustadz. Ya. Bekasi. Saya bacakan. Tahu sini, tahu link ini dari mana tahunya? Dari Pak Pauji Eko. Iya, dari Pak Pauji. Pak Pauji hebat. Eko. Hebat ya. Saya baca Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Satu lagi. Yang 7, Pak. Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. Jadi mereka ini menyembah selain daripada sembahan Allah itu kalau nanti dikumpulkan di hari kiamat nanti, sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan itu. Nyembah gue dulu itu. Kalau otak tuh di mana sih? Otak lo di mana? Kok gue yang disembah? Marah-marahin malah. Nah, tapi mereka ini dibacakan ayat Allah. Ayat Allah itu jelas. Berkatalah orang-orang mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Ini sihir. Ayo. Susah juga ngasih taunya Lukman. Kalau udah begini kan. Ya cuman kita tinggal ngajak doa, ngajak doa, ngajak doa. Tugas kita itu aja kan, ngajakin doa, ngajakin doa. Coba lihat, kita lihat coba ayat selanjutnya. Delapan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarahu qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Wa a'lamu bima tufiduna fi wa kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Pak Nur Hashim, Jakarta. Ya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan mereka berkata, dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kami tidak kuasa sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Jadi kalau Nabi Muhammad dibilang itu membuat-buat, ya udahlah, biar kelaku aja, tanggung azabnya kalau emang buat-buat. Nah, ya karena Nabi Muhammad itu dikasih tahu oleh Allah. Jadi mereka mengatakan itu dia Muhammad itu telah mengada-ngadakan Al-Quran. Ya Allah bilang, Muhammad bilang nih, kalau mereka mengatakan mengadakan Al-Quran, maka kamu tidak mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan azab Allah untuk aku. Dan dia lebih mengetahui apa saja yang kamu percakapkan tentang Al-Quran. Cukuplah Allah jadi saksi antaraku, antara kamu. Dia Maha Mengampun, lagi Maha Penyayang. Kan tugasnya Muhammad di dunia ini kan satu tugasnya itu basyiron. Jadi Quran ini adalah dia memberi petunjuk kepada kita itu straight, ya. Or straight piece gitu. Lurus gitu. To glad tidings to who work righteous deed. Dia berita gembira kepada orang yang banyak berbuat amal soleh. Tapi dia juga to give warning to
those believers. Dia juga peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman, sembah berhala. Ya nanti kalau udah mati nanti ya nggak bisa lagi berklik bagaimanapun juga nggak bisa. Cuma diingatkan oleh Allah, dan diingatkan Allah itu berkali-kali. Dan mereka aja itu. Kalau Allah nggak sayang, diingatkan sekali cukup, nggak diingatkan lagi. Tugas kita cuma ngajak. Mau, alhamdulillah. Nggak mau juga nggak apa-apa juga. Ayat 9 sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Sadaqallahul azim. Om Husam Usman Palembang. Om Husam Usman Palembang. Belum ada ya. Pak Eldon. Pak Eldon, ya. Ya, siap Pak. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Surat 46 ayat 9 Pak ya? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Shadaqallahul azim. Jadi sebetulnya dengan kali ini dikirim Rasul itu masyarakatnya beda, tapi dia kirim Nabi Nuh, ingatin. Dia kirim lagi Nabi Soleh, ingatin. Nabi Musa, ingatin. Nabi Isa, ingatin. Masyarakatnya beda. Tapi untuk mengingatin orang ini, orang-orang kafir ini, diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Apa yang diwahyukan padaku dan aku beri peringatan ya. Nah, jadi Nabi Muhammad tugasnya itu kan hanya ngajak. Kalau dia mau, dia nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Tapi Quran ini jelas, nyata. Ayat 10-nya. Puji Rahayu, Susongkop, Tuban, Jawa Timur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa syahidun min bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Shadaqallahul azim. Puji Tuban. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Maaf kemarin bisa gabung, ada keperluan. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah? Padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang tersebut dalam Al-Quran. Lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri.
Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Iya, jadi katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Padahal kamu mengingkarinya. Quran datang dari Allah, tapi kamu ingkar. Seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran Quran yang serupa dengan tersebut dalam Quran ini. Lalu dia beriman. Jadi orang Bani Israel itu ada juga yang beriman. Ada, meskipun sedikit. Sedangkan kamu menyombongkan diri, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Insyaallah. Padahal sebetulnya kitab-kitab yang dikirim dulu itu sama, tapi dirubah aja. Kitab Taurat, tapi mereka rubah. Injil. Oh, Injil kan dirubahnya kan di surat 5:15 itu, 5, 15, 16, 17 itu. Pak Ismail. Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Jadi sebetulnya ya kitab Quran ini memang kitab dulu udah dikasih tahu, cuman mereka robah. Sudah ajarannya kan sama aja. Yang dibaca ayat berapa, Pak? Pak, yang dibaca ayat berapa, Pak Ismail? Berapa tadi, Ustaz? 12 tadi. 12. Iya. Jadi itu kalau itu kan Nabi Musa kan. Ajaran Nabi Musa tuh. Sama dengan kita kan, suruh sholat, suruh zakat, bantu Rasul, berikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Ajarannya sama. Kalau seandainya mereka ngerjain, dia punya dosanya dan surga juga. Tapi mereka maksudnya nggak ngerjakannya itu. Akhirnya mereka sesat. Bukan saja nggak ngerjakannya, Allah marah itu apa? Dirobah. Ayat 13-nya coba lihat, dirobah. Dirobah. Itu maksudnya Allah marah juga. Bureni TW. Bureni TW. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Anazam, Pak Wawan, Pak dan Pak Alan. Semoga sehat selalu. Amin. Surat berapa, Pak? Surat 46? Suratnya 5, ayatnya 15. 5, 15. Bentar, Pak. Tadi kan 5, 12. Oh, 13 sekarang. 13. Oh, sebentar ya, Pak. Sebentar, Pak. 5, 13. Bentar, Pak. Surat 5 nomor 13. Bentar, Pak ya. Iya, betul. Bentar. Ini saya pakai buku Quran yang lain jadi enggak terbiasa. Sebentar. Ini mudah.
Al-Maidah ya Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan, jadi tadi kan perintahnya surat 5 ayat 12 tadi kan sama dengan kita, sholat, zakat, puasa kan sama tuh. Tapi mereka robah itu. Ya karena mereka robah ya. Allah marah, jadi Allah laknat dia, sifatnya jadi berubah, jadi keras, pemusuhan. Cuma sedikit aja yang baik. Ya karena salah dia mereka sendiri kan. Kita lanjutkan ayat 14-nya. 14-nya. Budinika Sumitra Australia. Dinika Sumitra Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najam, Pak Wawan, dan semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Salam sehat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani. Kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi sebetulnya mereka itu udah dikasih peringatan dari Nabi Isa. Tapi sayang mereka robah. Ini robah. Kalau tadi kan yang ayat 12, Nabi Musa dirobah oleh Tauratnya oleh orang umat Nabi Musa juga. Kalau ini kan Nabi Isa dirobah juga. Jadi sebetulnya makanya kan jadi perbedaan yang tajam sekali itu karena itu. Karena itu. Kalau seandainya nggak dirobah, nggak akan beda jauh. Kalau nggak dirobah. Budina Ghazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Najam, Ustaz Wawan. Terima kasih Bu. Sekarang ayat 14 ya Ustaz. 14 ya. 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai kiamat. Dan Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Sadaqallahul azim.
Terus utudat, terus selanjutnya. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kami berikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Sadaqallah. Nah, jadi mereka robah isinya Allah ganti dengan Quran ini. Nah, cuman memang mereka nggak ada jaminan. Ada jaminan orang nggak bisa kan robah lagi, nggak ada. Kalau Quran ada jaminan. Kalau Quran dijamin oleh Allah, nggak ada orang bisa merubahnya kalau Quran. Mana jaminan nggak ada orang bisa merubahnya? Suratnya 15 ayat 9. Bujum Nizar Sofyan. Jumnizar Sofyan. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, semoga kita sehat lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Shadaqallahul azim. Kami menurunkan Quran, kami juga yang meliharanya. Tapi kalau kitab lain nggak ada jaminan. Quran ada jaminan. Baik, kita balik lagi ke surat 46 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 12 ya. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Sadaqallahul azim. Bu Indri, Joti, Yogyakarta. Jogja. Ya, sudah, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Surat 46 ayat 12 ya Pak Ustadz. Iya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallahul azim. Nah, jadi sebetulnya Allah bilang, sebelum kitab Quran ini udah ada Injil, ada Taurat, dan isinya sama. Isinya apa? Sama. Dia adalah straight face to give glad tidings and to give warning to unbelievers. Glad tidings to who work righteous deed. Jadi dia berikan apa namanya
kabar gembira bagi orang yang beriman beramal soleh, dan berikan juga ancaman bagi orang-orang yang kafir. Jadi sebetulnya ini udah dikasih kitab sebelumnya itu. Mereka aja itu yang nggak mau tahu. Kita lihat lagi coba ayat selanjutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Fadia Sultan Aswir, Fadi. Ada kan, Buan? Ada, cuma belum nanggapin. Kok belum nanggapin? Atau nggak ada suara deh. Oke. Berarti belum nanggapin ya. Oke, kalau gitu. Ibu Dian Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 ya Pak? Ya, 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, dan kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Shadaqallahul azim. Jadi orang mengatakan Tuhan kami Allah, istiqomah, nggak khawatir. Jangan khawatir, jangan sedih. Ya, kenapa jangan khawatir dan sedih? Mati surga kok. Tapi asal istiqomah. Jadi Allah katakan, kenapa nggak usah khawatir, nggak usah sedih? Ya udah dijamin kok. Asal dia istiqomah, sholatnya istiqomah, dapat rezeki, infak, sedekah, istiqomah, tahajudnya. Allah katakan coba lihat 14-nya. Suaminya Bu Rahma Hagiani, Rajito, suaminya yang baca. Surat berapa, Pak? Surat yang 46, 14. 46, 14. Sebentar. Kok enggak kelihatan? Saya aja yang baca deh, Pak. Ya. 14 ya. 46, 14 ya, Pak? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nih, Pak. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Shadaqallahul. Jadi mereka itu Allah katakan, kenapa nggak usah khawatir, nggak usah takut, dia adalah ahli surga. Dan mati pasti, sedangkan pemati nanti akan katakan surga. Ya kenapa khawatir takut? Asal istiqomah. Nah, apa yang harus diistiqomahkan?
Ini nih yang harus kita diistimewakan ini adalah ini nih. Fauzi Hamid. Fauzi Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapitnya selama 3 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai umur 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat menyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu, Allah katakan, kalau kamu ingin istiqomah itu, kami wasiatkan kepada kamu bakti orang tua. Kalau kita masih ada orang tua, apa bapak, atau ibu, atau mertua, kamu bakti itu, pepet tuh. Orang tua pepet, mertua pepet. Kamu mau istiqomah. Malah Allah katakan sebetulnya kamu itu usia 40 tahun sudah mulai itu. Tapi daripada kita ya kalau enggak sama sekali, ya udah sekarang aja. Ada orang tua pepet, ajak ngaji orang tua. Kayak yang dari Surabaya itu kan ada, pindah Jakarta dia, ngaji ajak orang tuanya. Itu ngajakin sorga itu. Ngajakin masuk sorga itu. Jadi dengar ayat-ayat Allah kan. Nah malah Allah anjurkan kita itu berdoa dengan doa syukur. Ini kan 46, 15 ini. Ujungnya kan doa syukur itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, tunjukkan aku cara mensyukuri rahmat iman yang Kau berikan padaku, mensyukuri rahmat iman berikan pada ayah ibuku, mensyukuri amal soleh yang telah aku kerjakan, perbaikilah diriku dan kecuranganku agar aku termasuk orang yang bersyukur. Dan terimalah taubatku atas kesalahanku. Aku nyerahkan diri kepadamu, ya Rabb. Oh, lengkap banget. Nah, kalau orang bisa ngamalkan ini, jaminannya ayat 16-nya Pak MD Sugiarto. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itulah janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Makanya kalau masih ada orang tua pepet terus itu ya karena ini. Berbaik baik sama orang tua, doa aja, doa syukuri. Maka Allah katakan, 1, terima semua amal ibadahnya. 2, diampuni dosa-dosanya. 3, dijamin masuk surga. Enak benar. Siapa aja. Tawaran Allah ini. Kalau kita ambil, ya untung kita. Kalau nggak ambil, ya rugi aja. Bagaimana kalau orang sebaliknya sama orang tua cuek?
Gimana kalau sebaliknya? Ya, coba ayat selanjutnya itu. Subaidah, Emno. Ini bagus daripada yang kemarin. Kemarin tuh kayaknya kabur. Gelap. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah. Seraya berkata, celakalah kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar. Lalu dia, anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang yang dahulu. Shadaqallahul azim. Jadi kalau ada orang yang misalnya nggak baik sama orang tua, sehingga dia mengatakan sesuatu pada orang tua tersinggung. Kalau orang tuanya mengatakan celaka kamu, ya celaka betul. Tapi kalau dia enggak, ya mudah-mudahan dapat hidayah, dapat petunjuk anakku. Ini kurang didikan aja ini dulunya. Ya enggak. Karena ucapan orang tua itu kan manjur. Makanya kalau kita punya anak, jangan sembarangan doa. Doakan anak yang baik-baik saja. Jangan doakan yang buruk-buruk. Kesian dia nantinya. Kalau bilang celaka, celaka benar. Kalau masih doanya baik, ya masih baik-baik aja. Tapi kalau celaka, waduh. Kita lihat ayat 18-nya. Pak Saleh. Pak Saleh. Wah. Yuli namanya Yuli Karatanipura Saleh River. Yuni Karata Nipura. Karta, Pak. Oh, Salah. Karta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 18. Ya. Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi kalau orang yang tadi itu, misalnya dia sama orang tua tadi nggak pernah perhatian, cuek, apalagi ngomongnya yang tadi, udah itu nutup rezeki dia. Nutup rezeki. Dia masuk golongan orang-orang dahulu yang dilaknat Allah, kaum jin, kaum yang lain. Oke, kita lihat suratnya 19, Tante Maryam Ahmad. Maryam Ahmad, Palembang. Maryam Ahmad, Palembang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ayat 19 Pak ya. Ya Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang memperoleh kedudukan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan balasan amal-amal mereka, serta mereka tidak dirugikan. Shadaqallahul azim. Nah, jadi orang itu dibalas amalnya itu sesuai dengan amal dia. Kalau dia baik, terangkat derajatnya. Pahala pasti. Jadi kalau amalnya makin baik, ya makin tinggi harkat derajatnya. Sama kayak di surat 6, ada tuh surat 6. Surat 6, 132. Yang in. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, itu besanku udah pulang, mau nyambung dari Kuningan. Ya. Nanti dia mau nyambung dari Kuningan, Pak Ustadz, dia udah pulang buru-buru. Oh. Makasih ya Pak Ustadz. Besanku udah pulang mendadak. Baik. Yuk. Makasih Pak Ustadz. Siapa namanya? Namanya siapa? Naomi? Ois, Bu Ois. Ibu Ois. Ibu Ois. Surat 6 ayat berapa Pak Ustadz? Bu Ois Gelis. Iya, sesuai dengan namanya. Suratnya 6:132. Maaf ya Pak Ustadz. 132. Iya, nggak apa-apa. Untuk Jeng Iin selalu maaf. Maaf. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak Alan. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masing-masing orang yang ada tingkatannya sesuatu dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum. Jadi kembali lagi kesesuaian manusia sesuai dengan amal ibadahnya. Allah nggak lupa amal ibadahnya itu. Jadi kalau dia baik, maka lebih baik. Hanya surat 4 ayatnya 139, 140 itu. 139, 140. Iya, Bu Fadia ada nih kayaknya udah bergerak-gerak nih. Tadi dipanggil-panggil diem aja. Ternyata fotonya doang. Bu. Fotonya tadi, Wan. Ini Pak Najam, aku yang laptop ini kok bermasalah ya. Ini nggak bisa dengar. Sekarang Pak Najam bisa dengar? Bisa. Bisa. Ya, saya coba deh yang ini. Ya, Assalamualaikum Pak Najam, Pak Wawan, terima kasih. Jadi ini 4 surat berapa? Suratnya 6, 133. 133 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu Maha Kaya, lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mengganti dengan siapa yang dikehendakinya. Setelah kamu musnah, sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang lain. Shadaqallahul azim. Jadi kalau misalnya Allah itu pengen musnahkan kita, bisa. Allah pengen kasih kita rahmat, bisa. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Bisa semua. Maha kaya ya. Mempunyai rahmat. Nah, bagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan apa yang hina? Bisa juga.
Makanya Allah katakan di 134-nya, yang iin. 134, 135 jeng. Alhamdulillah sudah Pak Ustadz, sudah baca. Terima kasih. Baik, sudah baca sekarang berarti Bu Haja Sumarni. Wabarakatuh. Salam tante. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Nah. Jadi apa yang terjadi sama kamu itu pasti datang. Hari kiamat pasti datang, kamu nggak bisa nolaknya. Tugas kamu sekarang, apa tugas kamu sekarang? Itu lihat 135-nya tugas kita. Bu Fanda. Terima kasih Ustadz. 136 ya Ustadz ya? Iya betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan. Surat 6, 135. Oh, 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, kamu udah berbuat aja sesuai dengan kemampuan kamu. Kami juga berbuat, kata Allah. Dan juga mereka nanti akan tahu apa akibatnya mereka di akhir kiamat nanti. Mereka akan nyahok nanti di akhir kiamat nanti. Lihat aja nanti. Lihat aja. Baik, kita balik ke surat 46. Ayat 20. Bu Amri, Pedawi. 46, 20 Bu Amri. Ayat surah 46, ayat 20 ya Pak Ustadz. Iya baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 46 ayat 20. Mana ya? Ada tante. Coba. 46 20. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Ustadz Wawan, Pak Najam, Pak Alan.
Ini Allah marah sekali. Ingatlah nanti di hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka nanti, pada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang terbaik dalam kehidupan duniamu. Kamu telah bersenang-senang. Kamu juga dibalasi dengan azab sekarang karena kamu menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri yang hebat di dunia dulu. Akhirnya udah kamu neraka dia. Tapi ya salah dia. Ayat 21-nya. Bugus tim ya arti Mukhtar. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Wawan. Semoga Pak Ustadz sehat selalu, juga jemaah semua sehat. Amin. 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 Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir, dan sesungguhnya telah terlalu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Shadaqallahul azim. Kita ingatlah waktu Hud dulu, saudaranya kaum Ad. Nama nabinya Hud, tapi umatnya Ad. Itu ketika dia memberi peringatan pada kaumnya di Al-Ahqaf. Satu tempat Al-Ahqaf kayak di gua begitu. Dan sungguhnya telah terdahulu beberapa pemberi peringatan juga sebelum itu juga. Dengan mengatakan janganlah kau menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab yang besar. Jadi Nabi Hud itu ngasih taunya. Bertahun-tahun kita ngasih tahu. Tapi kan mereka kan bandel. Bandel. Ayat dua-duanya. Harry. Harry. Terima kasih Pak Ustadz Nazam. Semoga Pak Ustadz Nazam selalu sehat walafiat dan semuanya teman-teman pada sehat semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi dia ditantang ya. Apakah mereka itu datang kepada kami itu untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan ini, Tuhan kami ini, daripada menyembah berhala. Mereka ingin memalingkan kita. Katakanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan itu. Ayo sini. Biarin azab, biarin. Waduh. Ya kayak gitu. Ayat 2-3-nya. Ayat 2-3-nya. Werna winarni. Werna. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh. Shadaqallahul azim. Buat ngasih tahu itu yang nggak ada gunanya gitu. Ngingetin lagi. Jadi dia cuek-cuek aja. Akibatnya azab Allah datang. Ayat 24-nya akibatnya Tante Eni Bakri.
Baik Pak Ustadz, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan. Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab pedih. Shadaqallahul azim. Ya karena mereka ditantang, nabinya ditantang. Ya, katakanlah azab Allah. Lihat kondisi azab Allahnya, coba lihat 25-nya. Bu Ani, Mukhtar, Bukit Tinggi. Ani Mukhtar, Ya Pak Bukit Ustadz, Tinggi. ya Pak Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sejak saya ikut ngaji ini, migrain saya ini udah berkurang Pak. Saya jarang makan obat. Alhamdulillah dengan bimbingan Bapak dan mohon kepada Allah. Amin. Emang Quran obat ya? Iya, biasanya saya sering makan obat loh Pak. Sekali seminggu makan obat terus. Karena nggak pusing gitu Pak. Sejak ngaji Alhamdulillah. Udah 6 bulan ke sini saya jarang makan obat lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Ya saya baca ya Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi. Kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa. Shadaqallahul azim. Jadi nabinya Hud, kaumnya Ad, habis semuanya. Ya salah dia sih. Ingatin. Tapi dia cuek aja. Ini kan secara berulang. Kayaknya kita sebenarnya disuruh mikir, ya Allah adalah ingat nggak kaum ini. Kalau kamu nggak juga, hancur lo nanti. 26-nya Bu Yayu Suparmo Semarang. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan sungguh, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan ancaman azab yang dahulu mereka olok-olokan telah mengepung mereka. Nah, jadi akibatnya sungguhnya kami telah menganugerahkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguh kedudukanmu itu dalam hal itu. Kami telah berikan juga kepada mereka itu pendengaran, penglihatan, hati. Tapi pendengaran dan penglihatan mereka itu tidak berguna sedikit juga pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat Allah. Mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu mereka perolok-olokkan. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. 27-nya Nus Nutulia Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu. Dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat. Padahal itu peringatan lanjut sekali lagi diingatin lagi. Mereka enggak juga ya udah. Baik, kita lihat coba 28-nya. Muria Aryani, Sunarjo. Terima kasih Pak Ustadz Najam, Pak Wawan, Pak Alan, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, jadi kita bisa belajar tiap hari. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Surat Al-Ahqaf ayat ke-28 ya Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengapa berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka, dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Shadaqallahul azim. Jadi mereka itu kan apa berhalanya dihanyutkan dan juga dihanyutkan. Jadi mereka bisa berbuat apa-apa juga. Kenapa itu mereka itu kok bisa nyembah seperti itu? Ya tapi karena nggak dapat petunjuk ya begitu. Padahal sebetulnya itu nggak masuk akal sama sekali. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Pak Ahmad Kurniadi, Pak Ahmad. Terima kasih Pak Guru, Pak Wawan. Semoga Pak Guru selalu sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 29-nya ya. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Shadaqallahul azim. Jadi ada jin namanya jin Islam, ada jin kafir. Jadi begitu dulu dia membantah Allah, disuruh sujud karena Nabi Adam dulu, diturunkan ke dunia, dia jadi jin. Jadi jin ada yang baik, ada yang buruk. Nah ini jin baik, mendengarkan Quran. Sekala mereka menghindari menghadiri pembacaan itu, mereka mendengarkan dan mereka juga dakwah juga. Subhanallah. Bisa dakwah juga dia. Apa isi dakwanya kepada yang lainnya? Lihat ayat selanjutnya, ayat 30-nya. Mereka dakwah. Bu Nasril. Bu Masril. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz, Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 30 ya Pak Ustadz? Iya, 30. 30. Ya. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya,
membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Sadaqallah. Jadi jin itu yang ngajakin orang beriman juga. Sama kayak kita. Jin itu. Jadi kita pikir jin itu nggak beriman. Dia sholat, yang ngajakin orang berbuat baik, jalan yang lurus. Kita lihat coba ayat 31-nya Bu Dewi Indonesiati. Dewi Indonesiati 31. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Shadaqallahul azim. Jadi persis. Jadi dakwanya itu persis dengan kita di Indonesia, kita di manusia itu. Ngajakin beriman, ayo ngaji, ayo sholat, ayo ibadah. Ya kayak manusia juga, ada yang beriman, ada yang enggak. Tapi dia udah nyampaikan itu. Dia mau beriman ya untuk dirinya. Untuk dirinya. Ya dia enggak kan ya untuk dirinya juga. Ayat 32-nya, iPhone R Lestari. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jam Pak Wawan, Pak Ustadz Wawan dan Pak Alan. Semoga kita semua sehat semua ya Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 46 ayat 32. Barang siapa tidak menerima seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah, Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Shadaqallahul azim. Jadi kalau mereka itu nggak ngikutin seruan juga, ya itu masuk neraka juga. Kayak kita juga. Ya beriman ya surga. Kita lihat ya 33-nya. Putri Pastuti Wirdio Diharjo Bekasi. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan Dia tidak payah menciptakannya, berkuasa pula menghidupkan yang telah mati. Bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, jadi kasih tahu oleh Allah, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia tidak berasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan, mematikan, bahkan sesungguhnya Dia Maha atas kuasa segala sesuatunya. Jadi ini dakwanya jin ke jin yang lain. Jadi dakwanya dia seperti itu. Ayat yang 34-nya. Ayat 34-nya. Munafisah Muhtar Najib Palembang. Munafisah Muhtar Najib Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita semua dalam keadaan sehat berkat ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada mereka. Dikatakan kepada mereka, bukankah azab yang benar? Mereka menjawab, iya benar, dan demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar. Shadaqallahul azim. Jadi orang nggak beriman itu ya mas, dapat azab. Jin nggak beriman dapat azab. Orang beriman yang bersoleh surga, jin juga surga juga. Maka itu kepada kita semua, kita lihat ayat 35-nya Quran. Quran itu Engku Syarifah Maheran. Engku Syarifah Maheran. Habib Najamuddin udah lama nggak ke sana ya? COVID. Ya COVID ya. Assalamualaikum semuanya. Pak Wawan, semoga hamba Allah semua yang soleh dan solehah sehat semua di sini. Surat 46 ayat 35. Maka bersabarlah engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar asap disegerakan untuk mereka pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan. Mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Sadaqallah. Jadi Allah kasih tahu kepada nabi-nabi yang ulul azmi, kayak nabi-nabi besar, kayak Nabi Musa, Adam, Nabi Isa, Nabi Muhammad, bahwa mereka itu nanti akan melihat azab ini. Padahal sebetulnya azab itu kekal. Kamu mengingatkan akan merasa nyesal. Hidup di dunia cuma kayak di siang hari aja. Yang kekal itu di akhirat nanti. Tapi mereka tetap menzalimi diri mereka sendiri. Tapi Allah mau diapain ya, itu memang pilihan hidupnya. Pilihan hidup itu. Baiklah Pak Alan, ada pertanyaan Pak Alan?